cuman seperti ini. Saya gedein ya. Oke. Persoalan matematik yang dipakai ini. Cuman ini. A kali X plus B sama dengan Y. Oke. Oke. Pertanyaannya. Nanti saya kasih lihat di algoritma seperti neural network ya. Ini persoalannya kayak gini doang ya. Coba silakan panitia, saya pertanyaannya tolong di respons dari floor, tolong ditulis di chat. Pertanyaannya persamaan apakah ini? Silakan ditulis di chat. Persamaan apakah ini? Ini persamaan yang dipakai buat mainan machine learning, AI dan sebagainya. Persamaan cuma kayak gini doang sih. Silakan tulis di chat. Jangan khawatir, ini persamaannya diajarkan pada Anda pada saat Anda kemungkinan besar masih SMA awal atau mungkin SMP sekarang diajarin kayak ginian. Kagak tahu, masa nggak tahu sih? Persamaan apa ini? Halo? Lu nggak bisa, lu gak lulus. Ya, panitia nyerah lagi masa. Oke, panitia apa jawabannya? Masih belum ada jawaban. Alah, 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 alah. Persamaan apakah ini? Halo, 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 halo. Persamaan apakah ini? Matematika penjumlahan. Pak Eko minta maaf. Oh, ini jawaban dari Flor ya. Jawaban dari Flor ya. Oke, persamaan linear satu variabel. Ya, oke. Sebenarnya ya betul. Pinter rupanya. Gua pikir kagak tahu. Cuman jujur kalau kita main machine learning kita nulisnya kayak gini, tapi x dan y-nya bukan satu variabel, dia vektor. Jadi variabelnya bisa x1, x2, x3, x4, banyak banget. Vektor bentuknya ya. Jadi kita mainan dengan vektor. Oke. Jadi jawaban dari Muhammad Ihsan Fadilah. Oke, betul. Tapi bukan satu variabel, vektor. Jadi variabelnya bisa banyak. Sekarang saya akan kasih kasih proses yang namanya AI atau machine learning. Saya akan coba praktekkan tanpa program dulu ya. Saya akan ngasih training ke variabel ini. Jadi proses yang saya lakukan adalah training, training data. Saya zoom in aja biar layarnya gede lah. Oke, saya kasih training data. Trainingnya gini. Ini jadi kalau udah, oh ya Allah, hilang. What's? Oke, ini saya delete. Oke, jadi kalau machine learning atau apa data analis dan sebagainya, X dan Y-nya tidak harus angka. Bisa angka selalu bisa ya. Angka bisa, kata-kata bisa, gambar bisa, suara bisa, koordinat GPS bisa, apa aja bisa dimasukin sebagai X dan Y. Gitu ya. Jadi X dan Y, tolong diperhatikan X dan Y ini kalau kita udah mainan machine learning, data science dan sebagainya, itu udah bukan angka lagi. Tapi sekarang untuk supaya gampang saya akan masukin angka. Misalnya X-nya 1, kita dapat Y-nya 7. Ini saya kasih training dulu mesinnya ya. Saya kasih training dulu. Nah, kalau tadi kayak mata-mata ya. Jadi si Google Map memata-matai kita dapat data. Sekarang hasil mata-matanya kayak gini nih. Kalau X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 9. Ini adalah proses mata-mata. Kalau di machine learning seringkali disebutnya ini training, proses training terhadap persamaannya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Sorry, kok N sih, B. Oke. A-nya berapa, B berapa, silahkan dijawab di chatting. Panitia, MC, dan sebagainya, tolong cek ke ruangannya. A-nya berapa, B berapa? Mas Muhammad Ihsan, Fadilah berapa? Biasanya bisa jawab itu pertanyaan, bisa tahu dia jawabannya berapa ini. Kalau di dunia SMA, kalau Anda masih SMA, kita bisa menggunakan metode substitusi lah buat dapat A dan B sih sebenarnya. Ini kasih sedikit clue-clue sedikit. A dan B dapat nih, substitusi dapat nih. Halo, halo, halo. A-nya berapa, B berapa? Halo. Susah ya, cuman gini doang. Ini pelajaran SMA banget ini mah. Saya kasih tahu dulu ya. Jadi proses ini namanya training data, yang ini namanya model. Kalau kita main machine learning, ini model. Oke. Belum dapat jawabannya? Halo? Belum dapat?
jawabannya? Nggak dapet nih kayaknya. Susah ya? Gampang loh ini. Oke, saya jawab aja lah biar cepet. A-nya 1, B-nya 6. Silahkan dimasukin tuh. Kalau X1, B7, X1 Y7, X2 Y8, dapat A16. Jadi ini model nih. Oke, ini training. Ini hasil mata-mata, kita dapat model. Setelah model kita dapat, kita bisa melakukan dukun. Dukunnya gini kira-kira. Kalau X-nya kita kasih 10, Y-nya berapa? Coba dijawab di chatting. Gampang. Harusnya gampang banget ini mah. Bisa jawab ini mah. Halo, halo, halo. Susah juga ya. Ini susahnya kalau pakai hybrid tuh gini susahnya. Interaksinya jadi tidak menarik. Kalau full online lebih menarik sih jujur. Kalau full online langsung pada bereaksi sih biasanya. Dari teman-teman 16. Pintar, betul. 16. Gampang ya. Jadi yang ini namanya forecasting atau dukun. Kita bisa kan soalnya datanya kan cuma 1 2 3 X-nya. Kalau 10 berapa? 10 itu dukun karena tidak ada di X. Yang awalnya nggak ada. Tapi karena kita bisa berhasil dapat model, kita bisa melakukan perdukunan. Beres ya? Oke. Sekarang saya akan rubah nih. Kalau angka masih gampang, kita visualisasi di kepala kepala kita masih gampang. Saya ganti angkanya pakai kata-kata, misalnya unsur keren banget. Oke. Y-nya 1 nih. Oh, ada kata-kata seperti itu. Saya kasih kata-kata lagi, misalnya eh eh, di Purwokerto makanan yang enak apa sih? Getuk ya, getuk Purwokerto. Susah banget sih, enak. Satu lagi, terus saya kasih data, ini data training yang saya masukin ya, saya masukin data training. Misalnya saya kasih data training lagi, saya sakit perut banget, 0 nih dapatnya. Terus saya kasih lagi misalnya dia jahat sekali, 0. Jadi saya kasih data training 4 biji nih. Unsut keren banget 1, getuk Purwokerto enak 1. Saya sakit perut banget 0. Dia jahat sekali 0. Sekarang saya masukin, saya nggak akan nanya A dan B-nya ya. Soalnya kalau udah kayak gini A dan B-nya bingung. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih pertanyaan kayak gini. Kalau ada kata-kata misalnya kata-katanya gini, Bank X dijebol hacker. Kira-kira Y-nya apa? Y-nya berapa? Gitu. Silakan panitia atau MC tulis dengan kata-kata Bank X dijebol hacker, saya nggak tahu. No. Keren. Anda sudah bisa bikin model dalam kepalanya. Kalau ada kata-kata seperti ini, berarti Y-nya berapa? Tanpa saya dapetin A dan B, kita dalam kepala kita punya model. Dan itu yang namanya machine learning, dan itu yang dilakukan mesin sebenarnya. Jadi, mesin adalah sebenarnya melakukan statistik. Kalau kira-kira kata-katanya seperti ini, dapat Y berapa? 1 dan 0 bisa kita ganti ya sebenarnya. 1 bisa kita ganti dengan kata-kata positif misalnya. Jadi di sini saya bisa ganti di sini kan. Di sini. Ini positif. Boleh aja kata-kata keluar kata-kata lagi boleh. Sah-sah aja sih. Positif. Di sini kita ganti jadi negatif. Negatif. Alah. Tif. Ya. Di sini jadi negatif. Tif. Tif. Ya gitulah maksudnya. Di sini jadi negatif. Tif. Terus ya. Salah ketik dulu. Tapi kira-kira kata-kata bisa ke kata-kata. Kita positif negatif kita bisa ganti sama emoticon apa segala macam. Jadi semuanya sah-sah aja kalau main machine learning. Beres ya? Oke, sekarang dasar dari situ yang paling penting adalah makhluk ini sebenarnya. Persamaannya. Jadi seluruh machine learning itu blow on.
komputer itu bego sebenarnya, data science itu komputernya blow on banget. Karena dia harus dikasih training. Kalau sampai data trainingnya salah, prediksinya salah, ininya semua klasifikasi bisa salah. Yang ini klasifikasi yang kita mainin ya. Yang di atas ini prediksi, yang ini klasifikasi nih kategorinya. Oke. Nah, jadi kalau kita datanya kita masukin salah, dia bakal salah. Oke. Contohnya tadi waktu saya ngasih lihat Google Map, saya ngehack datanya Google. Ya biasalah, orang kan kadang-kadang suka rada ngaco sedikit. Beres ya. Jadi kita bisa seperti itu sih sebenarnya. Nah, sekarang saya kasih lihat hubungannya ini sama algoritmanya seperti apa. Algoritma yang dipakai, saya kasih lihat algoritma yang paling susah aja, yang namanya neural network. Oke. Neural network. Neural network. Oke. Ini neural network. Kalau ngelihat algoritmanya, gambar flow-nya kira-kira kayak gini lah. Nah, serem lah. Waduh, apa ini ya? Serem banget kan neural network ini, kayak neural itu kan saraf. Tapi kita bikin saraf tiruan, pakai komputer lah kira-kira. Ini jujur, saya bidangnya bukan ini awalnya sih. Jadi saya nanya ke teman-teman saya yang dosen di ITB waktu itu. Ya, teman-teman dosen itu, apa sih neural network? Wah, langsung, wah kita bisa bikin komputer kita kayak cara kerja otak manusia. Hebat banget ya. Terus pakai gambar kayak gini neranginnya, kan saya pusing kepala. Ngomong apa sih lu? Saya juga kagak ngerti ngomong apaan. Oke. Apa hubungannya ini, makhluk ini, hubungannya sama persamaan linear ini? Hubungannya kayak gimana? Gitu kan? Itu yang, nah, tapi kalau Anda udah masuk ke program-programnya nanti kelihatan banget persamaan linear semua. Yang paling simple neural network tuh kayak gini. Ada input, terus ada hidden layer, ada neuronnya itu, dan ada output. Oke, hubungannya input dengan outputnya apa? Gitu kan. Kalau kita ngira-ngira inputnya bisa X itu input ya, outputnya Y. Nah, ini hubungannya sama A dan B ada di sini nih sebenarnya. Oke, di hidden layer itu A dan B-nya ada di situ. Tapi supaya Anda bisa ngelihat beneran, saya akan kasih lihat AX plus B sama dengan Y. Gitu aja lah sekalian ya. Neural network, tolong kasih lihat yang AX plus B sama dengan Y. Gitu. Nih, nih, paling paling gampang mah inilah. Paling kelihatan mah ini kayaknya nih. Ini inputnya X0, ini ada X1 masuk, X2 masuk. Di sini ada X0, X1, X2 masuk ke dalam sebuah neuron. Pada saat masuk dikali oleh, dia kebetulan tidak pakai notasinya, bukan A yang dia pakai tapi W. W0, W1, W2. Perhatikan X-nya tidak satu aja, bukan satu. Jadi X-nya bisa banyak. X1, X2, X3, terus dikali W1, W2, W3. Oke, dijumlah sama dia. Jadi ini kan kalau di persoalan saya kan AX plus B, outputnya di sini adalah fungsi dari jumlah AX plus B. Ini Y nih, yang ini Y. Ini adalah neuronnya tadi. Jadi neuron itu isinya cuman gini doang. A kali X plus B sama dengan Y. Udah gitu. Jadi yang namanya neural network ya cuman kayak ginian aja. Gitu ya. Jadi ini mah cerita-cerita, ini kan ada N1, In1, In2, N3. Jadi ini X, 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 outputnya Y. Tapi persamaan dalam sini itu persamaan linear. Ini persamaannya linear semua. Ini sebenarnya persamaan linear doang. Beres ya? Konsekuensi dari persamaan linear kita harus tahu bahwa itu ada konsekuensinya dengan persamaan linear. Persamaan linear konsekuensinya adalah dia akan menyederhanakan keadaan yang sebenarnya sih sebenarnya. Jadi keadaan alam yang sebenarnya pasti nggak linear. Ada yang eksponensial lah, ada yang kuadrat lah, ada wah pening lah kepala, alam itu pening banget. Supaya disederhanakan dibikin jadi linear, bentuknya jadi kayak gitu. Beres ya? Udah kebayang nih? Oke. Jadi yang saya jelasin ini sebetulnya jadi dasar buat makhluk ini. Makhluk ini apa? Neural network contohnya. Nanti kalau kita lihat algoritma yang lain nggak beda jauh. Jadi semuanya nanti kayak gini. Beres ya? Oke. Sekarang kita masuk ke yang namanya orange. Orange ini Anda bisa masuk, bisa di-download ini free gratis. Bentar. Masuk ke all aja biar kelihatan. Ini ada, saya masuk ke menu download.
Oke, jadi kalau masih pakai Windows bisa, masih pakai kalau yang cukup kaya pakai Mac OS bisa, kayak saya yang nggak kaya-kaya amat makainya Linux bisa juga. Jadi Anda semua sistem operasi bisa jalan dan asal tahu si Orange ini dikembangkannya bukan sama jurusan informatika, bukan jurusan elektro, Orange ini dikembangkannya sama kedokteran. Seru ya. Karena dokter ini butuh banget statistik. Jadi ternyata kedokteran itu main statistik banget dan mereka butuh melakukan machine learning, data mining segala macam dari terutama buat ini buat urusan kesehatan ya, dunia kesehatan mereka sangat main statistik banget. Jadi kalau kita pakai obat, bikin obat segala macam, dia sebetulnya tidak punya rumus yang eksak. Rumusnya seperti ini nanti hasilnya kayak gimana, dia berdasarkan statistik semua mainannya. Jadi dia butuh banget software-software seperti ini buat melakukan prediksi, klasifikasi, dan sebagainya. Contoh paling sederhana adalah bagaimana kita mendeteksi virus COVID misalnya. Oke, jadi dia ngelihat gambar-gambar, kemudian dia analisa. Mungkin biar kebayang saya kasih gambar, saya akan jalankan langsung nih ya. Bentar, saya lupa lokasinya dari mana. Locate Orange Canvas. Ini saya pakainya sorry. Oke, saya pakainya Linux. Kalau Anda pakai Windows mungkin nggak akan seperti saya kayak gini. Caranya saya akan cd Anaconda and Orange 3 bit. Oke, clear layar. Di sini ada Orange Canvas. Oke, saya jalanin di situ ya. eh Kalau pakai Windows nggak kayak gini sih jalannya lebih gampang. Supaya seru aja saya pakai karena saya makanya Linux dan ini Orange-nya dibikinnya rada rada gila. Ya udah jalannya rada gila akibatnya. Ini Orange yang saya pakai Orange versi 3.32. Nah, waktu pertama kali masuk Orange tampilannya kira-kira kayak gini. Dari tampilan ini yang paling penting ini sebetulnya example. Kita bisa lihat contoh-contoh di example nanti, contoh program. Dan kalau Anda download Orange apa adanya, kemungkinan besar cuma dapat data, transform, visualize, model, evaluasi, unsupervised. Jadi cuma data sampai unsupervised aja yang kita dapat. Sementara yang bawahnya, image analytic, textable segala macam biasanya nggak dapat. Oke, ini harus diinstal. Biasanya orang-orang abis webinar ini bakal komplain biasanya. Pono, Orange yang saya install kok beda banget sama yang Ono punya ya? Ya beda lah, soalnya saya udah tambahin. Jadi cara nambahinnya gampang, nggak susah. Jadi awalnya dulu ya sebelum ditambahin kita punya data, transform, visualize, model, evaluate, unsupervised aja. Nah, yang image, textable, text mining dan sebagainya ini ada lagi banyak di bawah. Ada lagi. Ya udahlah, nggak usah. Sorry, ini harus diklik dulu. Ini contohnya dulu ya. Ini contohnya, ini contoh program buat pelatihannya bisa diklik di sini. Contoh-contohnya. Nih, contoh. Ini program semua nih. Program udah jadi, ini programming. Jangan khawatir, mungkin Anda pernah belajar programmingnya pakai if, then, else, atau pakai for, while, do, apa segala macam. Ini mah pakai grafik doang, programmingnya blow on banget. Jadi yang namanya machine learning, AI, data science sebetulnya programmingnya bisa setolol ini sih sebenarnya. Jadi programmingnya asli bego banget, gitu ya. Nanti saya kasih lihat contohnya pelan-pelan. Oke, ini saya tutup aja. Saya kasih lihat sebelum Anda semua komplain nanti waktu nginstall, saya kasih lihat gimana caranya nambahnya image analytic, textable, sama text mining. Masuk ke option, add-ons. Oke. Cuman ini text miningnya punya masalah, dia ada yang kurang ini sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini perhatiin kita bisa nambahin. Ini masih ada banyak yang nggak saya tambahin sih. Ini image analytic udah saya tambahin, network dan textable udah tambahin. Jadi cuma dicontreng-contreng. Kalau mau nambahin tinggal klik aja, dia nambah. Oke. Cuman kalau saya klik sekarang ya dia ngedownload. Nanti bandwidthnya kacau lagi kayak tadi kacau ya. Oke. Jadi cuman kayak gitu aja. Cara nambahnya option contreng. Misalnya kita pengen image analytic, network, textable ini gitu. Supaya gampang, saya akan masuk ke image analytic dulu. Biar gampang ya. Ini ada textable, text mining, network, word happiness. Ini kalau Anda tahu word happiness tuh dipakai di negara Bhutan. Indonesia nggak ada nih word happiness. Dia ngukur tingkat kebahagiaan. Jadi Bhutan
kalau sebagian besar dunia kan ngukurnya berdasarkan penghasilan, GDP lah, ada jadi gross domestic product lah, pokoknya duit lah. Sangat ini banget ya, sangat apa sih, berhala banget ya yang diukur dengan duit. Kalau di Butan ukuran keberhasilan dengan cara tingkat kebahagiaannya kayak gimana. Nah, ini Butan banget nih yang lucu. Tapi biar kita visualisasinya gampang, saya akan melakukan klasifikasi gambar. Oke, contoh aplikasi yang paling gampang adalah bagaimana kita memisahkan virus COVID dengan virus flu, virus-virus yang lain. Gimana caranya? Jadi orang-orang itu kan ngelihat mikroskop, terus dari mikroskop itu dia bisa misahin. Oh ini COVID, ini apa segala macam. Jadi di sini ada image analytic, kita bisa import image. Oke. Oops, di sini belum ada gambar. Oh, wala. Oke, coba. Ini gambarnya belum ada, kebetulan banget belum ada di sini. Ini ada, oh udah saya masukin sini. Hihihi. Oke, ini ada folder domestic animal, choose. Oke, ada 20 domestic animal. Dapat dari manakah folder ini? Gampang banget sih sebenarnya. Jadi Anda masuk sini aja, masuk Google, jadi domestic animals orange. Orange data mining. Oke. Ini ada orange.data-mining.com, image analytic, clustering. Nah, di sini ada dia bilang 19, tapi sebenarnya 20 sih. Ntar bisa saya gedein ya. Gambarnya bisa nah ini dia. Klik aja nanti dikasih URL tempat gambar itu ada di mana. Oke. Nah, ini udah masuk. Reload. Oke, sekarang saya masuk sini. Jadi gambarnya udah masuk. Kalau kita pengen lihat gambarnya seperti apa, kita di sini ada widget namanya, kita nyebutnya widget, namanya widget image viewer, kita tarik ke sana. Ini lagi programming ya. Jadi programming sekarang tidak usah ngetik if apa, kagak usah, tinggal digeret aja widgetnya digeret ke sana, kita sambungin ini programming. Oh, cuma gini doang programming. Jadi terus kita bisa lihat, oh oke, ini gambar-gambar yang kita punya ada kuda, ada nggak tahu foal itu apa, nggak tahu, ada biri-biri, ada sapi, ada bebek, ada kalkun, ada yang lucu, ada bebek kecil, ada rabbit, kelinci yang lucu, ada kucing yang lucu segala macam. Tugas kita adalah melakukan klasifikasi. Siapa termasuk keluarga yang mana gitu. Jadi contoh, ini kakinya 4, ini kakinya 2, ada sayap, ada ini nggak satu keluarga jelas. Ini keluarganya jauh banget nih, dua makhluk ini. Yang ini dia bingung, soalnya dia lagi duduk, kakinya nggak gitu kelihatan. Oke, kalau kita sebagai manusia gampang buat mengklasifikasi ini. Bayangkan ini mesin. Oke, untuk klasifikasi ini kalau nggak ada informasi seru nih. Coba kita lihat informasi seperti apa yang ada. Kita masuk ke bagian data ini, saya masukin data table. Ini saya geser gini biar rada enak ngelihatnya ya. Nih saya sambungin, kita lihat tabelnya seperti apa yang ada. Jadi tabelnya cuma seperti ini aja. Oh, ini ada geologi ya. Di sini ada Pak Sahrul dari dosen geologi di bidang geologi. Kira-kira apa kebutuhan geologi yang perlu diolah oleh data science? Siapa tahu Ano bisa memberikan clue-clue untuk pengolahannya. Kira-kira gini Pak. Ini saya jawab dulu yang urusan geologi dulu ya. Kalau teman-teman geologi ada yang namanya perusahaan, contoh perusahaan nih, kebetulan teman-teman saya waktu lulus banyak yang masuk Slumberger, nulisnya gimana sih Slumberger? Slumberger ya gitu ya. Slumberger lah. Oke, Slumberger. Dia Slumberger. Oke, gitu ya. Oil and gas. Slumberger ini adalah perusahaan yang melakukan pengukuran sensor. Oke, jadi dia pakai pengukuran sensor dan dia biasanya meledakan sesuatu, udah gitu dia ukur echonya dari bawah, atau dia nggak tahu pasang sensor. Saya nggak ngerti juga. Kebetulan teman seangkatan saya ada beberapa orang yang kerja di Schlumberger ini dan mereka kerja di eh, pengeboran minyak di apa Atlantik.
utara situ yang dekat-dekat kutub utara segala macam, juga mereka banyak melakukan di Afrika dan sebagainya. Orang Indonesia sih. Nah, mereka cerita, kita kan sering ngobrol ya, jadi mereka melakukan sensor juga, sama aja prosesnya. Mereka melakukan sensor, sebarin sensornya, kemudian dia dapetin data dari sensor-sensor tadi, kemudian dia melakukan prediksi. Kira-kira di bawah ini minyak kayak gimana sih? Apakah minyaknya banyak atau batu doang atau air atau apa? Jadi intinya kayak gitu doang sih semua. Balik lagi sensor, data science, prediksi atau klasifikasi. Udah gitu aja sih. Jadi contoh realnya ini gitu ya. Jadi bentuk softwarenya sih selucu-lucu kayak gini aja sih. Nah ini balik lagi urusannya urusan kesehatan ya. Contoh kesehatan. Tapi kalau ini bukan kesehatan, ini contoh realnya kita klasifikasiin, pengen klasifikasi ini. Bayangkan data yang kita punya cuma kayak gini aja. Nama file, kit PDG, gus PDG, cat PDG, horse PDG, lamb PDG, rabbit PDG, cow PDG. Ini nama file. Nggak ada informasi. Ini keluarga siapa, kagak ada informasinya. Kemudian size itu besarnya file, kilobyte. Width sama height itu pixel. Nggak ada lagi nggak ada informasi sekali. Ini punya siapa, hubungannya apa. Nggak ada informasi tadi. Bagaimana caranya kita bisa melakukan klasifikasi tadi. Oke, nah ini udah mulai masuk dunia perdukunan tadi ya. Klasifikasi, forecasting, ini masuk dunia-dunia perdukunan tadi. Sekarang saya akan coba lakukan. Oke, ini caranya masuk image analytic. Saya akan masuk ke image embedding di sini. Nah, image embedding di sini ada Google Inception V3. Oke. Tujuannya Google Inception. Jadi kalau harus ngerti dulu proses melakukan klasifikasi hewan tadi ya. Kan kalau kita sebagai manusia, saya masuk ke image viewer lagi lah. Cara kita mengklasifikasikan hewan kan pakai mata manusia terus kita lihat ini kakinya berapa. Kita cari dong yang kakinya 4 kita jadiin satu. Ini ada sayapnya enggak? Yang punya sayap kita jadiin satu. Itu sebagai manusia kita gampang ngelihatnya. Soalnya pakai mata. Bayangkan ini komputer yang nggak punya mata. Terus nggak dikasih tahu. Yang cuma tahu namanya doang. Kagak tahu ininya kayak gimana. Oke. Hubungannya apa? Kagak tahu lah hubungannya apa makhluk-makhluk ini. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, kita masukin ke image embedding. Image embedding ini ada banyak pilihannya sebetulnya. Ada Inception V3, ada Squishnet, ada VGG 16, ada Painter, apa segala macam. Kita makainya Google Inception V3. Makhluk apakah itu Google Inception V3? Makhluk ini sih sebenarnya. Google Inception V3. Oke. Kita lihat gambarnya. Nih. Langsung kelihatan. Dia adalah neural network yang dioperasikan oleh Google dan dikasih gratis sama kita buat nganalisa data, gambar, ya data lah apa aja bisa ya. Oke, sekarang saya coba lihat, saya pengen ngasih lihat input output sih sebenarnya. Inputnya apa? Ini cara dia melakukan, mau dapetin fitur dari si gambar, caranya dia pakai kayak gini ya. Ini dia ngasih tahu algoritmanya sih. Tapi kita nggak usah pusing kepala, kita lempar aja supaya dia ngeluarin aja. Tapi kira-kira, nah ini nih, ini mulai di sini kelihatan nih. Di sini kelihatan nih. Oke. Oke. Jadi inputnya adalah bisa pixel 299 kali 299 kali 3. Oke. Outputnya adalah dapetin fitur sebanyak 2048 fitur. Fitur itu adalah kakinya berapa, kepalanya berapa, matanya berapa, sayapnya berapa, ada bulunya enggak, ada rambut enggak, ada buntut enggak, nah, itu namanya fitur. Jadi dia bisa dapetin 2048 fitur. Cuman kalau di dunia yang ini fiturnya enggak kakinya berapa, enggak, fiturnya cuman kode aja. Fitur ini ada berapa, fitur ini ada berapa. Fitur itu apa nggak tahu. Pokoknya itu hasil analisanya dia aja. Jadi inputnya 299 kali 299 kali 3, outputnya 2048. Oke, sekarang kita akan kerjain makhluk ini. Oke, saya kirim gambarnya ke Google. Cara ngirim gambarnya gimana? Gini doang. Ini saya sambungin ke sini. Udah. Ini perhatiin dia 0%, dia lagi ngirim gambarnya ke Google. Oke. Sekarang dia nunggu 47, 94, 100%.
keambil. Oke. Jadi cara ngirimnya cuma gitu doang. Ceklek, kirim, balik. Udah cuma gitu doang, selesai. Udah selesai nih. Google selesai. Selesai analisa gambar itu dan dia ngirimin fiturnya dia. Sekarang coba kita lihat. Datanya sekarang jadi kayak gimana? Bisa kita lihat. Data yang asli kayak gini ya. Cuman image name, dokumen, size, width, height. Kira-kira kayak gitu. Dan ini kita bisa sambungin ke sini. Oke, coba kita lihat. Berubah nih. Dia punya fitur di sini, tambahan fitur. Oke, kita lihat tambahan fiturnya. Banyak banget nih tambahan fiturnya. Oke. Nah, kalau kita sebagai manusia biasa, cara berpikirnya kan gini. Kita akan ngumpulin berdasar, kalau misalnya tadi hewan kan fiturnya cuma misalnya kaki, sayap, buntut, mata, apa gitu ya. Jadi biasanya kita mengkelompokkan si makhluk ini berdasarkan yang fiturnya sama. Contoh, ini saya contoh aja ya. Ini angkanya 0,33, ini 0,36. Deket dong. Ini berarti kayaknya satu kelompok nih, deket banget. 0,33, 0,3, ini ada 0,36, 0,34. Oke. Ini kayaknya satu kelompok nih, kayaknya. Ini ada 0,33 lagi. Oke, jadi tapi ini kita harus ngerata-ratakan bukan ngerata-ratakan, kita ngitung jarak dan kita optimalkan dari 2048 fitur yang ada. Pusing kepala. Kalau manusia yang suruh ngerjain mah mabok, biarin aja mesin yang kerjain. Oke. Jadi supaya kita bisa dapetin kelompok, kita pakai unsupervised learning. Di sini ada buat ngukur jarak distance. Oke. Jadi cuman kayak gini aja. Kita ngukur jarak, dari ukuran jarak tadi kita bisa lihat cluster, kelompok. Kelompok cluster itu kelompok ya. Kita bisa lihat cluster. Supaya gampang, saya akan ambil image viewer lagi. Image viewer saya ambil, saya sambungin ke sini. Oke. Sekarang bentuk kelompoknya kayak gini. Oke, image viewernya kayak gini. Oke, sekarang saya akan lihat dua makhluk ini. Nih. Ini tidak manusiawi, bentuknya angka 19, 3 segala macam karena di sini notasinya numerik yang diambil, salah ngambil. Saya akan ambil image name atau image name aja lah. Oke. Nah, mulai kebaca nih ada dog, cat, rabbit, milka, apa segala udah angka. Kalau numerik mah gombal banget sih angka. Kalau size, parah banget. Kan nggak mungkin size. Jadi kita pakainya image name aja biar lebih manusiawi supaya orang bisa baca. Coba kita cek ya sekarang. Coba kelompok yang dua ini. Mirip kan? Walaupun kita sebagai manusia tahu bahwa ini ayam, anak ayam, ini anak bebek. Beda. Tapi ya oke, lucu, kuning, oke. Menurut komputer ini kayaknya satu kelompok gitu. Karena komputer kan ada tolol ya. Orang lebih pinter. Jadi dia tahu. Oke, ini kayaknya satu kelompok. Coba kita lihat lagi yang ini ya. Ini oke, ini ayam sama ayam, kayak satu kelompok. Ini kelihatannya satu kelompok juga, walaupun satu angsa, satu lagi bebek. Beda sih sebenarnya, cuman ini kelihatan satu kelompok. Cuman kalau kita klik yang kelompok satu ini kelihatan, oh oke, ini burung-burungan semua nih. Oke, ada angsa, ada anak ayam, ada anak bebek, ada gitu deh. Beres ya. Semua kakinya dua, semua ada sayapnya. Coba kalau kita lihat yang sebelah sini. Oke. Which ini semua dapat salah. Jangan yang sebelah situ berarti salah klik saya. Yang ini aja lah. Ini kelihatan sapi sama sapi. Ini kalau kita lihat, nah ini salah nih dia. Salah prediksi. Ini kan namanya kambing ya, biri-biri atau kambing nggak tahu lah. Ini beda sama sapi kan, kita tahu. Tapi komputer ketipu. Jadi komputer bisa ketipu, jangan khawatir. Kemudian ini kakinya 4 juga. Nah, ini kelihatan. Ini kaki 4 kurus. Ini kaki 4 agak gemuk. Yang ini kurus nih. Oke. Kalau kita masuk ke sini, nah ini kecampuran antara kurus dan gemuk tapi kaki 4 semua. Kira-kira kayak gitu. Kalau yang ini kelihatan ini yang lucu-lucu dipisahin sendiri sama dia. Ada makhluk lucu, pisah. Ini makhluk burung, pisah. Ini makhluk kaki 4 pisah. Jadi langsung bisa kelihatan kelompoknya langsung dari situ. Beres ya? Ini contoh. Oke, sekarang kita lihat lagi mesin learning lagi. Saya punya, kalau ada pertanyaan silahkan loh.
kalau ada pertanyaan teman-teman moderator atau panitia, kalau dari di ruangan ada yang pengen nanya, silahkan nitip ke panitia, tulis di chatting ya. Oke, biar saya bisa langsung bereaksi nih. Oke, sekarang saya akan masuk ke data yang seru lagi. Oke, saya masuk ke dataset. Jadi di Orange dia udah punya nyediain beberapa dataset buat belajar. Cuman kalau Anda pengen belajar bisa juga masuk Kaggle. Kaggle. Ini salah satu tempat kita yang main data science, naruh data buat belajar. Bisa masuk kaggle.com. Oke, ini komunitas data science, mereka biasanya naruh data buat dianalisa segala macam. Misalnya jadi ini untuk semua bidang ya, bukan bidang IT, bukan. Ini ada bisnis, ada apa segala macam. Coba misalnya saya akan masuk Kaggle, saya search, oh kayak gitu langsung ya udah. Saya search tadi geologi ya, geologi. Ini ada mineral ore around the world, ada earthquake, ada seismic, jadi mereka udah punya data-data buat kita mainkan sih. Jadi shaking earth. Banyak sih datanya, tinggal kita ada satellite imaginary analysis using Python apa segala macam. Silahkan diobok-obok lah. Data-datanya suka banyak. Ini ada di 90 hari terakhir ada 27 data yang di-upload. Kemudian datasetnya yang small ada 155, medium ada 38, yang large ada 18. Formatnya ada yang CSV, ada yang teks, ada yang gambar. Terus lisensinya ada yang komersial, ada yang non komersial. Bisa pakai Python, pakai R segala macam. Kalau ini tidak pakai apa sih namanya, Orange. Jadi contohnya dia pakai Python atau R. Itu lebih susah sih buat pemula. Saya ngasih buat Orange saja biar gampang buat pemula. Oke, kebayang ya. Jadi ini geologi. Kita bisa masuk lagi misalnya yang seru juga ekonomi, misalnya ekonomi bahasa Inggris ya. Lebih banyak sih datanya, ada 3.800-an kayak gitu. Jadi kalau kita mau nyoba ekonomi juga bisa. Oke, beres ya. Jadi data buat mainan banyak bisa kita ambil. Ini salah satu aja Kaggle contohnya. Walaupun nanti ada yang data spesifik, kadang-kadang ada website lain yang nyimpen gitu. Kayak saya seringkali saya mainannya cyber security. Datanya kalau yang di sini nggak bagus kalau di Kaggle. Saya harus masuk tempat lain kalau udah mainan yang itu. Oke, ini udah beres, ini beres, ini beres. Oke, sekarang saya coba masuk sini. Oke. Jadi si Orange sendiri juga nyiapin dataset. Kalau Anda mau ngambil dataset dari luar juga silahkan. Kita akan masuk datasetnya Orange. Oke. Di sini ada banyak dataset, ada online retail, market basket, ada breast. Kalau Anda lihat ini dataset banyaknya kedokteran ya. Soalnya bikin orang kedokteran. Jadi banyak datasetnya kedokteran sih kebanyakan. Ini ada, dan jujur saya nggak ngerti karena saya bukan orang kedokteran, saya juga kagak ngerti ini ngomongnya apa. Tapi di sini kita bisa lihat ada biologi, ekonomi, ada arkeologi, ada ekonomi, ada apalah bejibun lah di sini mah. Ada banyak lah. Oke. Kita akan masuk ke data yang kita sama-sama, saya juga nggak ahli-ahli amat, dan tapi kita udah biasa, ini online retail. Oke, saya akan ambil online retail dulu. Oke. Data table-nya kita bisa lihat. Ini online retail artinya kasir ya, kasir di toko online. Kita bisa lihat ada invoice number, ini ada tanggal berapa, karena dia online, yang mesen bisa dari mana-mana ya. Ini ada United Kingdom, France, Australia, Netherlands, apa segala macam. Terus ada yang beli T-Light holder, mark, card holder. Jadi ada tanggal, negara, terus kita bisa lihat lagi barang apa yang dibeli. Oke, kayaknya ini data nggak ada artinya apa-apa kan? Nah, yang seru dari makhluk ini adalah coba kita bisa bikin arti dari data yang nggak ada artinya tadi. Beres ya? Kalau ini kita kelihatannya, ini apaan? Cuman tanggal, barang yang dibeli apa? Biasa aja kan? Di semua, di Alfa, di Indomaret, ya gitu juga. Cuman bayangkan dari sini kita bisa ekstrak apa, informasi apa yang kita bisa ambil dari sini. Oke. Nah, sekarang saya akan rubah datanya. Di sini kita bisa transformasi matriksnya pakai transpose.
Saya transpose matriksnya, artinya diputar 90 derajat. Matriksnya saya putar 90 derajat. Saya coba lihat datanya. Oke, ini datanya saya rubah. Jadi saya rubah ini jadi barangnya apa, ada T-light holder, mark, card holder, dan ini tanggal transaksinya. Kita rubah. Kalau tadi kan tanggalnya sebelah huruf Y-nya, tanggal, X-nya adalah barang yang dibeli. Saya rubah sekarang ini jadiin X. Jadi apa ini? Ini Y-nya sih sebenarnya. Kemudian ini pokoknya kira-kira jadi kayak gini. Oke, beres ya. Sekarang saya lihat dari sini. Oke. Nah, sekarang saya pengen melakukan pengelompokan sih sebenarnya. Kalau jadi saya lihat lagi di sini lah. Kita logika berpikirnya gini deh. Saya pengen melakukan pengelompokan. Orang yang beli Mac akan beli apa sih? Ini tadi kalau referensinya ke Bukalapak ini tadi ya, Bukalapak. Jadi kalau orang beli apa server ini, dia akan beli apa sih selain itu supaya saya bisa dapetin duit lebih banyak. Jadi kalau dia beli server dia akan beli apa juga gitu. Jadi ini caranya kira-kira kayak gitu nih. Jadi kalau dia beli Mac dia akan beli apa? Nah, konsekuensinya kalau kita mengoperasikan Alfamart atau Indomaret atau apa, cara berpikirnya kalau udah main kelompok ini, cara berpikirnya adalah saya akan taruh barang Mac ini dengan barang lain yang orang akan beli juga bersamaan. Jadi saya taruhnya deket-deketan supaya dia akan ngelihat. Dapat deket-deketan itu dari mana? Dari nganalisa transaksi ini. Orang beli ini akan beli apa? Gitu ya, beres ya. Jadi kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lakukan apa? Namanya unsupervised learning. Kita akan hitung jarak di sini. Oke. Kemudian kita lakukan clustering. Udah cuma gini doang programnya. Jadi supaya di sini karena saya tidak menganalisa image, dia bukan gambar, selesai programnya saya sini doang. Jadi programnya saya buangin aja yang ini nggak usah lah. Oke. Jadi programnya cuma gini doang. Ngambil data, ini seringkali saya nyebutnya mata-mata. Kemudian kita prosesnya cuma ini doang. Saya cuma ini. Kemudian visualisasi. Jadi selalu yang namanya machine learning prosesnya cuma gitu aja. Mata-mata, kita bikin model, kemudian kita visualisasiin. Jadi cuma itu aja prosesnya sih. Cuma 3 step biasanya. Mata-mata, model, visualisasi. Coba kita lihat di sini. Ini hasilnya visualisasi. Jadi orang yang mesen ini bisa kita naik turunin sih sebenarnya, zoomnya bisa kita oke. Max depth-nya bisa kita turunin. Oke. Mau berapa alat berapa barang, ini 8 barang doang yang kita lihat. Kalau kita pengen lihat lebih dalam kita bisa dalemin kayak gini. Oke. Bisa pakai ini bisa dimain-mainin lah, parameter-parameter ini bisa dimainin ya. Nah, sekarang kita cukup seperti ini aja. Jadi kita bisa lihat orang yang beli wallet art dia akan beli magnet, akan beli gift bag, ponco dan sebagainya. Oke, jadi kita bisa lihat kalau ini jadi semuanya nih. Cuman dia kelompoknya nggak, jadi kelompoknya ngerendeng ini, kelompoknya ngerendeng. Saya pengennya kelompoknya nggak terlalu ngerendeng kayak gini. Saya lagi pengen ngerubah sih, tapi ya udah lupa caranya. Tapi kira-kira kayak ginilah caranya. Jadi kita bisa taruh deket-deketan, luggage tag sama wallet art sama magnet deket-deketan, ada gift bag, rain poncho, coaster apa segala macam di bawahnya. Jadi dengan cara ini kita bisa ngasih lihat pengelompokannya kira-kira gimana dari barang-barang tadi. Beres ya. Jadi visualnya seperti ini, barangnya sendiri programnya cuma kayak gini doang. Oke, gampang banget kan? Dataset adanya di dataset, kemudian transpose sama distance ada di transpose adanya di transformasi dari dataset, kemudian distance adanya di unsupervised learning, sama visualisasinya clustering ada di sini. Oke. Nah, ini harus sering-sering, kalau mau ngelihat lebih enak sih Anda bisa masuk ke kuliah saya tadi di Open Course ITTS ACID. Saya nerangin 1 semester sih soal giniannya, saya terangin selama 1 semester. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin program lagi yang lain.
Oke, saya masuk dataset lagi. Oke, sekarang biar seru. Nah, ini biar seru lah. Eh, Oke, biar seru. Saya akan masuk ke data ini nih. Titanic. Titanic mana? PQRS, KLMNO, PQRS. Kok nggak ada Titanic ya? Ada nih, Titanic. Oke, saya akan pakai Titanic ya. Datasetnya Titanic. Kalau Anda belum tahu yang namanya Titanic, pasti tahu lah. Ini buat nge-review. Titanic. Titanic adalah kapal pesiar sebelum Perang Dunia II yang tenggelam kena iceberg. Kemudian jadi film yang keren banget sekarang, bisa dilihat filmnya. Tapi intinya kapalnya ada 2000-an orang lebih dalamnya, dan sebagian mati karena tenggelam tadi. Bayangkan kena iceberg di kutub dan dingin banget nih, airnya dingin banget. Orang masuk ke air ini pasti mati. Kalau nggak diangkat, kalau nggak keluar kedinginan, mati dia kan. Mati kena dingin atau mati ke dalam laut. Oke. Pertanyaannya kira-kira gini. Boleh dong iseng sebelum saya kerjain. Iseng, saya pengen nanya lagi dulu. Ini pertanyaan saya lebih ke arah bagaimana proses pengambilan keputusan dari malaikat maut. Saya ulang ya, bagaimana malaikat maut mengambil keputusan. Berdasarkan apa malaikat maut mencabut nyawa seseorang yang naik kapal Titanic ini. Saya kasih lihat dulu datanya sebelum Anda jawab. Saya kasih lihat datanya. Ini Titanicnya udah saya ambil. Saya kasih lihat datanya kayak gini nih datanya, bentuk datanya. Oke. Datanya cuman survive, artinya kalau yes artinya dia hidup ya, survive. Status adalah first class, second class, third class. Jadi status adalah kelasnya dia, kelas penumpangnya, first class, second class, third class. Ada juga statusnya adalah kru. Terus umurnya cuma dua, adult sama anak-anak, kid atau adult. Terus jenis kelamin laki perempuan. Jadi datanya cuma kayak gini doang. Nama nggak ada, tanggal lahir nggak ada, alamat kagak ada, karena itu hal pribadi, jadi dibuang semua. Jadi kita cuma punya data kayak gini aja, survive, status, umur, sama jenis kelamin. Pertanyaannya, dari seperti ini, kan kita pada dasarnya punya tiga fitur ya, jenis kelamin, umur, sama status. Dari tiga tadi, kira-kira si malaikat maut akan mengambil putusan waktu mencabut nyawa. Dasar utamanya yang mana duluan? Apakah status, apakah umur, atau jenis kelamin? Silahkan ditulis. Silahkan panitia cek di ruangan kira-kira dasarnya apa? Status, umur, atau jenis kelamin. Waktu malaikat maut nyambut nyawa orang dari kapal yang tenggelam, namanya Titanic. Nah, silakan ditulis di chat. Hasilnya apa? Saya juga nggak tahu hasilnya apa. Saya juga harus bikin running programnya dulu baru tahu. Jadi apa? Halo, 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 halo. Bagaimana malaikat maut cabut nyawa orang? Dasarnya apa dia nyabut nyawa orang? Ini udah payah nih, malaikat maut loh. Malaikat status. Oke. Jadi dia akan lihat statusnya dulu. Anda penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3, ekonomi atau staff, kru. Jadi kalau Anda ini kayaknya kalau status kemungkinan besar dasarnya ini ya, kelas. Lu bayar mahal, lu selamat, lu bayar murah, lu mati dulu. Mati duluan. Jadi yang mati duluan yang bayar murah, kira-kira gitu ya kalau status. Oke, kita lihat sekarang. Oke. Jadi kita punya dataset seperti ini, sekarang kita pengen melakukan analisa. Saya kasih icip-icip sedikit prosesnya ya. Di apa namanya orange kita punya widget yang namanya test score. Test score bisa kita pakai buat nganalisa algoritma.
Menurut saya perempuan lebih awet hidup. Nih Pak Eko. Jadi kalau Pak Eko lebih ke jenis kelamin ya. Jadi malaikat maut akan ngelihat, Anda perempuan laki, oh perempuan, oke silakan hidup dulu. Laki, oh mati aja lu, gitu kira-kira ya. Ini pertanyaannya, apakah penggunaan software Orange bisa membedakan jenis sampah, bahan plastik, organik, bahan lainnya? Jadi intinya gini Pak, Orange itu input data, input datanya tergantung input data kita ya. Jadi input datanya berupa file Excel, oke, bisa berbentuk gambar, bisa suara, bisa apa segala macam. Cuman dia nggak punya sensor. Jadi sensornya harus sesuatu yang bisa masuk komputer. Jadi tulisan, angka, gambar, pokoknya sesuatu yang bisa jadi binary 1010. Oke. Apakah bisa sensornya membedakan plastik, organik, bahan lain? Ya tergantung sensornya. Nanti jadi si Orange ini tergantung sensor banget. Jadi kalau nanti ada sensor yang bisa tahu ini plastik, organik atau bahan sampah jenis sampah lain, ya udah Orange-nya bisa tahu itu bahan apa. Oke, si software ini nggak peduli sih sebenarnya si Orange nggak peduli itu apa. Yang penting dia punya tabel isinya data. Cuma itu aja dari data itu nanti kita bisa hubungkan dengan data yang lain. Oke, misalnya urusan persampahan ya. Misalnya urusan persampahan, misalnya gini, ini ada data plastik, organik, metal, apa segala macam. Nanti hubungannya sama waktu buat ngolahnya, misalnya. Dari situ kita bisa bikin klasifikasi. Oke, berarti bahan organik lebih gampang diolah atau lebih gampang jadi tanah lagi, kayak gitu-gitu. Jadi, tapi harus ada sensor lain. Jadi Orange itu nggak bisa berdiri sendiri. Orange harus ada sensornya. Tadi data Titanic itu kan sensornya ada manusia yang bikin ini ya, sensus, nyatet. Oke, si A mati, si B mati, si C mati, si D hidup, si ini umurnya berapa segala macam. Ada orang yang mendata dulu, baru dia masuk. Oke, datanya. Beres ya. Jadi dia butuh sensor. Bisa bisa berbentuk aplikasi, bisa berbentuk IoT, bisa Internet of Things. Jadi ada sensornya sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke sini ya, mudah-mudahan udah cuman lumayan kejawab ya. Jadi butuh yang namanya sensor. Sensor itu kalau di dunia elektro namanya Internet of Things kalau sekarang. Zaman dulu namanya sensor, sekarang namanya Internet of Things. Nah, ini kita pengen ngetes nih. Kita punya dataset, algoritma apa yang bagus yang dipakai untuk analisa dataset ini. Oke. Nah, algoritma itu namanya model. Di sini ada banyak algoritma, ada tree, ada. Nah, mungkin saya harus kasih tahu dulu ya. Bedanya sama data yang kita lihat ini sama data yang sebelumnya. Ini yang kita lihat, yang sebelum-sebelumnya tadi adalah unsupervised. Datanya unsupervised. Jadi kita tidak ngasih label ke data tadi. Kan tadi kan ada gambar hewan apa segala macam, kita nggak ngasih label. Hewan ini kelompok mana, kita tidak melabel. Kalau yang ini dikasih label nih, labelnya apa? Survive tadi, hidup atau mati itu label. Oke, jadi ini namanya supervised learning karena kita manusia udah ngasih label bahwa dia mati atau hidup tuh supervised. Jadi kita kasih label. Ada data yang tidak dikasih label. Kalau data yang tidak dikasih label namanya unsupervised learning. Jadi kita harus pakai proses unsupervised. Kalau dikasih label, kita pakai model yang ini buat analisanya. Oke. Sekarang kalau model, tantangannya adalah model mana yang bisa ngasih prediksi yang paling bagus, yang errornya paling kecil. Modelnya ada banyak, ada tree, ada random forest, ada neural network kalau mau pakai neural network, ada naive bias, wah banyak banget lah. Kita pakai model-model ini, cari dulu ntar logistic regression, ada linear regression, ada nggak linear regression? Mana? Ini linear regression. Oke. Dengan data yang kita punya, model mana yang bagus yang bisa kita pakai? Ya udah tinggal sambungin aja. Cuman gini doang, buat ngecek mah gini doang. Pokoknya blow on banget deh caranya. Kalau udah tahu mah sakit hati. Kalau Anda pernah melakukan programming pasti sakit hati kayak gini. Ya, cuma gitu doang caranya. Sambungin, nanti kita lihat hasilnya di sini. Alah, salah. Masuk sini. Nih, langsung. Wih, kagak keluar dia.
Oh, lagi jalan, pantesan belum keluar. Ini baru 33%, ini lagi kerja keras nih, lagi ngitung dia, dicobain. Yang paling nyebelin yang neural network, soalnya prosesnya lama neural network. Makanya saya biasanya nggak pakai neural network. Dan kalau mau jujur terus terang, udah lama errornya juga kadang-kadang gede sih. Makanya saya lebih seneng pakai algoritma yang lain. Saya tidak terlalu suka pakai neural network sih sebenarnya. Oke. Ini udah 92% selesai. Oke, selesai. Ada satu model yang error nih. Ada tanda stop, artinya ada model yang error. Coba kalau kita lihat kenapa error, saya kasih tahu dulu ya. Sorry, salah. Ini kalau kita lihat ini Y-nya nih, yang yes no tuh Y-nya, ini X-nya ya. Status age sama sex ini sumbu X dan X-nya banyak. Ini Y-nya. Hasilnya gimana? Y-nya tuh mati atau hidup. Nah, pilihan di Y-nya itu cuman yes no doang, cuman dua pilihan. Konsekuensinya dia bukan persamaan linear. Oke, dia persamaan pilihan. Biasanya pilihan kalau linear tuh kayak gini, kita bisa pakai linear regression kalau persamaannya linear, benar-benar linear. Kalau yang pilihan itu kita biasanya pakai logistic regression. Jadi konsekuensinya kemungkinan besar yang salah adalah yang linear regression. Oke, ini linear regression kemungkinan salah. Coba kita lihat hasilnya. Kita bisa lihat linear regression error. Kita nggak bisa pakai untuk data seperti itu, linear regression nggak bisa kita pakai karena datanya bukan data linear, dia pilihan. Yes, no, pilihan doang. Jadi linear regression nggak bisa dipakai, yang lain bisa dipakai. Tree, random forest, neural network, bias segala macam bisa. Dari semuanya, presisi yang paling baik kita bisa dapat dari tree. Oke, tree-nya menghasilkan 81,6% presisi. Yang lainnya di bawahnya. Random forest sama neural network hampir sama, naive bayes sama logistic regression lebih kecil. Oke. Sekarang kita udah tahu tree yang paling bagus, kita buang sisanya. Ini kita buang, remove. Oke, ini remove all. Ini kita remove juga. Oke. Nih, masuk sini. Sekarang kita, jadi ini saya buang lagi, remove. Oke. Jadi kita sudah mata-mata udah dapat. Sekarang kita modeling. Sekarang kita visualisasi. Visualisasi kita akan lihat pohon keputusan dari tree viewer adalah lihat pohon. Cuman ini kan kita lihat pohon keputusan dari malaikat maut ya, waktu ngambil nyawa. Udah cuma gini doang. Ini programnya cuma gini doang. Cekrek, selesai. Jadi perhatiin baik-baik. Langkah pertama adalah mata-mata, bikin model, kita lihat visualisasi hasil. Jadi kalau kita main data science biasanya gitu prosesnya. Mata-mata, model, visualisasi. Mata-mata, model, visualisasi. Nah, kita lihat visualnya, oke. Supaya seru, depth-nya saya bikin 2 level dulu yang gampang. Jadi, targetnya hidup ya, yes. Hidup, oke. Target kelasnya adalah yang hidup dulu. Nah, kita lihat di sini kelihatan banget, ini udah kelihatan banget. Jadi, jujur, malaikat maut sesuai dengan sarannya dari Pak Eko, malaikat maut waktu mencabut nyawa dia ngelihat jenis kelamin dulu. Anda perempuan atau laki. Jadi, kalau Anda perempuan, kemungkinan besar Anda bisa hidup, kalau laki Anda dimatiin. Gitu ya. Jadi 32% dari ini sisanya berapa, 72% nih perempuan hidup, sementara yang laki-laki 21,2% yang hidup. Jadi kalau Anda laki-laki, jadi di sebuah kapal yang tenggelam, kalau Anda laki-laki, Anda bakal mati. Kalau Anda perempuan, Anda bisa hidup. Jadi kalau Anda mau hidup, caranya pakai rok. Jadi hidup, bentar. Nipu, paling teman-teman kita tipu aja gitu. Garing banget ya. Kira-kira gitu ya. Jadi pertama adalah jenis kelamin, yang kedua yang seru nih. Kalau kita naikin levelnya jadi 3, seru banget di sini. Jadi pertama jenis kelamin, kalau di sisi perempuan yang dilihat yang kedua adalah status. Dia penumpang kelas berapa? Kelas ekonomi atau kelas 1 atau kelas 2 atau kru. Kalau Anda adalah kru kelas 1, kelas 2, 97% Anda bisa hidup. Oke. Kalau Anda kelas 3, kemungkinan besar mati.
Jadi perempuan juga belum tentu semua hidup. Jadi perempuan kelas 3 mati duluan juga sama ekonomi. Jadi sebaiknya kalau naik kapal dan kapalnya mau tenggelam, jangan beli kelas ekonomi. Perempuan laki sama aja, mati lu. Jadi sebaiknya beli yang kelas 1, kelas 2. Beres ya. Nah, di sini kalau di bagian yang ini bisa kita geser nggak? Nggak bisa digeser nih, nggak bisa digeser. Kalau laki-laki, kalau Anda laki-laki dewasa, mati lu udah dah. Jadi udah laki-laki yang dilihat bukan kelas sekarang kalau laki-laki, yang dilihat umur. Anda dewasa atau anak. Kalau Anda dewasa, mati. Jadi laki-laki dewasa, apalagi laki-laki dewasa tua kayak Ono, mati aja udah. Kalau yang anak-anak mah hidup dah lu. Jadi mahasiswa kalau ada pilihannya antara mahasiswa sama dosen, dosen mati duluan jangan khawatir. Oke, mahasiswa kemungkinan hidupnya lebih tinggi. Beres ya? Jadi urutannya gitu. Oke. Nah, kita bisa naikin levelnya ke kelas level selanjutnya dan seterusnya lah kita bisa main. Jadi ini bisa dalam bentuk cerita jadinya. Ini adalah teknik si malaikat maut mengambil keputusan. Kira-kira kayak gitu ceritanya. Cerita ini bisa bisa macam-macam lagi sih sebenarnya bisa banyak. Oke. Kita ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan kita bahas pertanyaan dulu. Kalau nggak saya lanjut lagi yang rada gila-gila dikit lah. Beres ya? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan. Kita akan masuk ini jadi yang ada data science lucu-lucu kayak gini sih. Banyak yang lucunya. Oke. Sekarang kita akan ini udah beres ya, mudah-mudahan kebayang proses. Jadi yang ini namanya decision tree, pohon keputusan yang dipakai oleh malaikat maut, kira-kira gitu. Oke, dan kita bisa bayangkan proses yang sama bisa dipakai untuk semua bidang sih. Ini pertanyaan untuk jadi data science profesional yang andal gaji 60 juta tadi, seberapa penting memahami aljabar linear, kalkulus statistik? Atau kalau pemrograman perlu ngerti enggak? Jujur, kalau data science nggak perlu programming. Ya ngerti dikit-dikit programming bisa. Jadi ada dua kerjaan besar, ada dua tiga kerjaan besar lah. Yang satu data science, data scientist, fungsi utamanya adalah menganalisa data. Dia tidak perlu programming sih sebenarnya. Nanti ada yang namanya data engineer, itu biasanya programmer, mereka yang melakukan programming. Oke, data engineer bisa dari anak informatika, anak elektro, pokoknya ngerti-ngerti programming lah. Kalau data science bisa pakai software yang seperti ini, Orange dulu buat nganalisa. Nanti dia bisa minta tolong sama orang data engineer, Mas, tolong programming pakai Python dong supaya bisa analisa data kayak gini. Cuman si data science harus terutama data science itu dibutuhkan terutama buat interpretasi dari hasil analisanya. Ini tadi kan yang saya obrolin kan interpretasi bagaimana malaikat maut mengambil putusan. Nah, ternyata pertama kali dia dasarnya adalah jenis kelamin. Nah, kisah itu data science. Jadi untuk menjadikan sebuah cerita, kisah, itu data science yang ngomong. Cuman waktu ngitung data segala macam, itu data analis yang data engineer yang ngomong. Mudah-mudahan kebayang ya. Ada dua makhluk yang bermain nih sebenarnya, data science sama data engineer. Oke. Jujur data science-nya dukun duitnya lebih gede daripada asisten dukun. Data engineer itu asisten dukun, duitnya lebih kecil. Kasihan. Tapi dukunnya nggak bisa jalan kalau nggak ada data engineer sih sebenarnya gitu. Masalah aljabar linear, kalkulus statistik, jujur nggak kalau pada level ini udah hampir nggak kepake sih sebenarnya. Cuman kita perlu tahu filosofinya aja. Kita tidak perlu tahu sampai detail-detailnya dari statistik. Misalnya error berapa udah ya kita tahu ada error tapi ada root mean square, ada mean square, ada apa? Udah nggak perlu tahu banget kayak gituan sih. Cuman tahu-tahu dikit-dikit aja lah. Tapi kisah ini yang jadi penting. Jadi data science itu lebih banyak kalau kita ngelihat data, kita bisa ekstrak informasi apa dari data itu. Itu data science. Oke, jadi dia bisa mengekstrak informasi dari data yang kita lihat. Misalnya tadi geologi, kan kita bisa dapetin data dari apa? Ngeledakin bukan bom lah. Kasih petasan kecil terus kita dapat pantulan dari ledakan tadi pakai sensor ya.
Nah, dari pantulan tadi, bagaimana dia bisa interpretasi ini jadi apa? Ada berapa minyak, berapa kandungan minyak di bawah, ada kandungan emas apa gitu. Nah, itu orang data science yang harus jago kayak gituan. Dan kadang-kadang seringkali data engineer-nya nggak tahu tuh, nggak ngerti gitu. Beres ya. Contoh lain data science gini dah. Pasti Anda semua tahu yang namanya Google Translate. Translate. Ini Google Translate ya. Tahu Google Translate. Kalau udah tahu, kalau udah pernah lihat Google Translate, pasti Anda tahu bahwa Google Translate tidak melakukan terjemahan kata per kata, enggak. Google Translate dia terjemahin per paragraf, kadang-kadang per teks gede yang dia terjemahin. Oke, jadi nggak kata per kata diterjemahin. Nah, kisahnya itu sekitar hampir 20 tahun yang lalu sih sebenarnya. Vice Presidennya Google datang ke Indonesia waktu itu. Vice President Google ada buat ngobrol aja. Dia udah muter kemana-mana segala macam. Uh, Juga akhirnya ketemu saya sama teman-teman. Kalau teman-teman yang lain rata-rata kalau ketemu Vice President Google, tahu dong Google orang kaya. Jadi mereka langsung datang nawarin, gue punya program ini, lu mau beli kagak? Jadi kayak gitu, pada dagang banget ke Google. Gue punya program ini, lu beli apa kagak? Pas Google nanya sama saya, no, kamu mau apa? Saya cuma minta satu. Jadi waktu itu Google Translate bahasa Indonesia kagak ada. Yang ada Google Translate bahasa Inggris ke bahasa Prancis, pokoknya ke bahasa-bahasa Eropa lah. Inggris Prancis, Inggris Belanda gitu-gitulah. Tapi Indonesia nggak ada gitu waktu itu. Dan saya tahu banget teman-teman punya kesulitan buat baca tulisan bahasa Inggris kan. Maklum lah orang Indonesia. Jadi nggak bisa baca bahasa Inggrisnya parah semua. Jadi saya bilang sama orang Google, bisa nggak bikin Google Translate bahasa Indonesia? Dia langsung cengar-cengir aja ketawa. Ya itu mah gampang no, sebulan juga jadi. Hah? Serius lu? Sebulan? Terus dia nanya ke saya, bisa nebak nggak programmernya ada berapa? Gitu. Wah, kayaknya timnya gede nih. Saya bilang, enggak, dia bilang. Timnya cuma 2 orang. Serius 2 orang. Terus gimana caranya? Ya gampang, main statistik aja dia bilang. Waktu itu saya tidak kebayang yang namanya eh, proses data science seperti ini ya, AI segala macam. Cuma dia ngomong keywordnya statistik. Nah sekarang belakangan saya mulai tahu, oh sialan loh, ternyata dia mainnya ini machine learning sih sebenarnya. Jadi semuanya udah main ini. Jadi kalau Anda pernah masuk ke kantor Google, saya udah berapa kali sih ke kantor Google di Singapura ya, bukan di Jakarta. Singapura soalnya ada engineer-nya di sana. Kalau Jakarta isinya marketing sales sama government relation aja, jadi nggak ada engineer di sana. Ya kalau udah ngobrol sama orang Google, eh, ini karena waktu sempit ya, kalau waktunya lambat bisa bisa lebih seru lagi. Jadi kalau udah pernah ngobrol sama orang-orang Google, mereka akan ngomong gini, lu bisa nebak nggak gue perusahaan apa ya? Gitu Google. Kalau Anda jago bisa nebak nih perusahaan apa Google. Pasti sebagian besar orang nebaknya Google adalah perusahaan search engine. Google adalah perusahaan Gmail. Google adalah perusahaan kayak gitu ya. Padahal enggak, kalau udah ngomong sama Google, Google adalah AI company. Jadi perusahaan yang bermain dengan artificial intelligence dan mereka melakukan machine learning, data mining segala macam. Ya, dasarnya itu jadi. Beres ya? Oke. Sekarang saya akan balik lagi ke sini, saya akan kasih contoh. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan posting aja pertanyaan. Saya akan kasih contoh lagi urusan pengambilan putusan. Oke. Oke. Ini datasetnya saya ganti. Ini saya cabut dulu, saya rubah remove dulu. Ini masih sama kayak gitu, cuma datasetnya saya ganti. Coba saya ganti ke car. Ini ada car evaluation. Oke, ini mobil. Coba kita lihat. Ini mobil. Ini ada mobil, ada mobil. Ini ada sumbu Y-nya. Oke, jadi beli atau enggak? ACC artinya nggak jadi beli, ACC jadi beli. Ini harga beli, harga pembelian ada yang very high, ada yang high, apa low segala macam. Ada yang maintenance-nya high, jumlah pintu, jumlah orang, ada luggage. Luggage itu bahasa Indonesia-nya apa sih luggage teh? Bagasi. Ada safety, low, medium, high. Jadi datanya cuma kayak gini doang. Jadi beli atau enggak,
harga tinggi, murah dan sebagainya, maintenance-nya mahal, murah dan sebagainya. Kemudian jumlah pintunya, terus jumlah orangnya berapa? Jumlah orang cuma 2, 4 atau banyak, kira-kira gitu ya. Nah, dari data ini kita pengen prediksi, pengen ngeliat bagaimana caranya customer buat melakukan pilihan. Oke, kalau lihat ini sumbu Y-nya, outputnya, jadi beli atau enggak, an ACC atau ACC, cuma gitu doang sih, outputnya cuma dua. Eh, Tuh kan, an ACC atau ACC doang. Oke, cuma dua itu outputnya. Oke, pertanyaannya, bisa nggak? Ini ada 5 variabel ya. Harga beli, maintenance, jumlah pintu, jumlah orang, jumlah bagasi, jumlah safety. Oke, ini waktu 15 menit ya. Stres saya. Kira-kira Anda bisa, coba minta tolonglah panitia, coba tanyakan ke ruangan. Kira-kira orang akan beli berdasarkan variabel yang mana yang utamanya kayak tadi ya, apa sih, malaikat maut. Kalau ini apa? Tolong berpikir bahwa ini datanya data orang bule. Kalau orang Indonesia gampang, orang Indonesia pasti harga. Itu Indonesia tuh harga. Saya kasih tahu dulu, salah, bukan harga. Soalnya ini cara berpikirnya bule. Bagaimana bule mengambil putusan untuk beli mobil. Kira-kira gitu. Kalau Indonesia pasti harga duluan. Harga pokoknya murah dah, pasti kita beli dah. Indonesia kan gitu banget. Kalau bule kan nggak, bukan harga, yang dilihat lain gitu. Bisa ditulis kira-kira apa? Apakah buying, maintenance, door, person, apa, bagasi atau safety? Mana yang akan dipakai buat pengambilan putusan itu? Coba, belum keluar, belum keluar. Nggak ada, belum. Saya jam 12 kan, saya bener ya, saya jam 12. Saya tuh kalau udah ngomong bisa bablas soalnya. Wah, safety. Wah, bagus. Kemungkinan besar Anda benar sih, kemungkinan besar. Cuman kita cek ya. Jadi kayaknya bule sepakat safety, soalnya tadi saya kasih clue ya. Ini bule ini yang mikir, bukan Republik. Kalau Republik Indonesia pasti buying yang duluan. Oke, coba kita lihat sekarang. Jadi tekniknya bisa kayak tadi, kita bisa evaluasi. Bisa evaluasi dulu. Ini saya remove dulu. Kita bisa evaluasi datanya. Kira-kira algoritma mana yang paling bagus. Saya ngambil beberapa aja ya. Eh, Mana sih naif bias gitu ya. Sama logistik lah, 4 lah. Biasanya logistic regression kita pakai untuk data-data yang sifatnya discrete kayak gitu ya. Yes, no, cuman pilihannya sedikit. Kalau yang linear kita pakai linear regression. Oke. Kita bisa lihat yang paling bagus masih tree. Oke, random forest kalah, naif bias parah, logistic regression juga masih kalah. Oke. Jadi kita bisa lihat tree. Jadi kita pakai tree aja, yang lain kita buang lagi. Ya, remove all. Oke. Ini juga kita remove. Jadi kita confirm pakainya ini, terus kita masuk sini. Ini programnya cuma gini doang. Deh, beres. Ini nggak dibutuhin, kita remove lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Nih. Oh, salah, bukan safety ternyata. Orang. Minta maaf. Sorry, target kelasnya kita ganti jadi beli ya, ACC. Oke. Ternyata orang. Minta maaf, jadi saya juga salah mikirnya. Saya pikir safety tadi. Ternyata pertama kali jumlah manusia yang dia pakai buat ngambil putusan. Jadi kalau cuma 2 orang, dia itu biasanya mobil sport, mobil-mobil orang kaya. Ternyata bule milihnya buat orang banyak, karena ternyata bule juga nggak kaya-kaya amat, agak miskin. Jadi dia akan beli mobil yang jumlah orangnya banyak. Setelah itu baru dia milih safety. Oke. Harga setelah safety baru dia harga pembelian. Kalau harganya terlalu murah nggak dibeli. Ini yang menarik ya, ternyata kalau harga mobil terlalu murah nggak dibeli sama dia. Dia akan beli harganya medium sama high. Oke, murah buang. Oke, terus maintenance seimbang antara maintenance mahal sama maintenance murah, dia seimbang lah, hampir 50-50 lah ini ya. Tapi yang keren adalah di sini. Urutannya adalah jumlah penumpang, safety, harga.
kira-kira gitu. Jadi kita semua salah, saya salah. Udah lupa soalnya gue udah lama nih kagak main kayak gini. Jadi kira-kira kayak gini nih prosesnya. Dari sini kita bisa memprediksi buat marketing atau sales. Kita bisa ngomong sama orang marketing, orang marketing, lu nanti kalau ngomong pertama kali yang dikeluarin adalah supaya orang bakal beli, pertama dikeluarin adalah jumlah penumpangnya segini loh. Dan ini aman banget di mobil loh gitu. Baru lu kasih tahu harga. Jangan kasih harga duluan. Orang lari ntar kagak beli barangnya. Jadi kira-kira gitu. Ini jadi kita bisa terjemahkan ke cara orang marketing ngomong. Kira-kira gitu. Beres ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Eh, Aman, aman, aman. Kayaknya aman. Nih sebelum saya terlalu bablas, kelupaan. Kalau ada apa-apa silakan kirim email ono.indo.net.id atau ono@itts.ac.id. Bisa juga pakai Twitter. Saya lebih suka pakai Twitter sih, Ono W Purbo. Kalau ada pertanyaan. Kalau ngambil kuliahnya opencourse.itts.ac.id. Oke, itu ada kuliahnya free, gratis. Dan kebetulan cukup banyak perusahaan-perusahaan yang ngubungin kami di kampus nyari orang sih. Cuman kalau saya nggak nutup dari kampus lain. Jadi silahkan dari Unsud, dari mana-mana juga kalau ada lowongan ya ambil aja, nggak masalah, nggak usah dari kampus saya juga nggak masalah. Jadi karena kita mau nyari orang yang terbaik yang bisa kita kasihin ke perusahaan-perusahaan itu, silakan aja ambil open course. Terus kalau Anda pengen dapetin ilmunya, sebetulnya semua ilmu saya bisa diakses di perpustakaan digitalnya. Saya masuk dulu, saya tempelin dulu perpustakaannya ya. Server 9, ini saya tempel, perpustakaannya udah nempel. Sekarang saya bisa akses dari sini. Ini minta maaf nggak terlalu manusiawi. Ini perpustakaannya ada di server lain, cuman bisa saya akses dari komputer saya. Var data lib 2 books. Ini komputernya bukan di komputer saya, tapi ada di komputer lain di server di lantai lain di rumah ini. Kita bisa masuk artificial intelligence di sini, ada buku-buku artificial, ada deep learning, ada machine learning, ada neural network, ada NLP, ada Python, apa TensorFlow segala macam. Kita misalnya masuk ke buku-buku tentang deep learning, ini biasanya dipakai buat analisa gambar dan sebagainya. Deep learning tuh kita bisa masuk deep learning praktikal, ada 200 halaman, ini bisa dibaca di sini. Ini buku-bukunya parah-parah nih. Kalau mau tahu nih buku parah. Parah semua nih buku-bukunya ya. Eh, Nih coding-codingnya udah horor lah pokoknya. Bukunya ada, silakan kalau pengen ngopi bukunya juga silakan. Kalau kampus pengen juga silakan kirim harddisk. Koordinasi lewat email aja, kirim harddisk ke saya, nanti saya kopiin semua. Silakan jadi koleksi perpustakaan digital di kampus juga silakan, gitu ya. Kebetulan karena di sini tadi ada dari geologi, saya kasih lihat aja iseng aja ya. Saya masuk ke library 3 saya, buku, di sini ada geologi, di sini ada biologi, kimia, ada geologi E H B C. Ini dia geologi. Eh di sini ada misalnya kita cari tentang tentang sorry. Misalnya tentang oil. Ini yang tentang oil. eh Crude oil chemistry apa segala macam. Ini saya klik sembarangan ya. Saya klik sembarangan, ya udah nih buku geologi banget kalau ini sih sebenarnya. Oke, jadi geologi juga ada, yang lainnya juga ada sih. Nih buku ini geologi kebetulan. Gue juga tengah arti urusannya. Ini ada gas, oil, water apa gitu. Begitu ceritanya. Oke, jadi bukunya dari semua bidang, buku kedokteran juga ada, kalau mau juga silahkan, buku pertanian juga ada. Jadi hampir semua bidang bukunya ada, cuman kalau Anda ngopi jangan pernah cerita ke orang bahwa Anda ngopi dari Ono. Karena bukunya ini nyolong. Tidak baik sih sebenarnya. Tapi ya biar pinter ya udahlah pura-pura bego lah. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator yang hidupnya enak banget selama 3 jam ya. Saya nggak bisa matiin lagi. Lah ilah. Iya ini Pak, ini suara kamera juga sebenarnya freeze kayak di saya sih freeze ini. Oh saya nggak bisa matiin ini.
Oh, nggak, tidak apa-apa, Pak Ono. Nggak Nggak, apa-apa lah. tidak masalah. Jangan dibuting lagi Iya. dah, pusing saya. Iya, iya. Oke, baik. Ini